Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, kami dari kelompok 8 yang saya sendiri Muhammad Abdul Rahman dan dua teman-teman saya, Siti Zulaikha dan Lala Kemalasari. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian ijma. Ijma secara bahasa artinya mengumpulkan perkara dan memberikan hukum atas perkara tersebut. Secara istilah, ijma adalah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad setelah Rasulullah SAW wafat pada suatu masa atas segala hukum syarak pada saat itu. Oke, itu menurut istilah. Adapun menurut beberapa ahli usul fikih, diantaranya adalah yang pertama menurut Imam Al-Ghazali yang dalam kitab Al-Mustafa mengemukakan bahwa ijma merupakan suatu kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW pada suatu perkara yang berhubungan dengan urusan agama. Yang kedua menurut Imam Asy-Syufi'i dalam kitab Matan Al-Jami' Jawabi mengungkapkan bahwa ijma adalah suatu kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kami ambil dua pendapat saja. Dari definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ijma merupakan kesepakatan yang bulat dari para ulama atau umat dari suatu persoalan tertentu. Juga dapat dipahami sebagai kesepakatan ulama tentang hukum syarak ya dari peristiwa Rasulullah SAW setelah meninggal dunia. Baik, dasar mengenai ijma ditetapkannya sebagai hukum Islam yaitu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Taatilah Allah dan Rasul Allah serta ulil amri. Di sini tertuliskan ulil amri. Kata ulil amri dalam ayat tersebut mempunyai arti raja, kepala negara atau penguasa. Sementara dalam konteks Islam, kepala kepemimpinan Islam adalah para kepala agama atau ulama atau para mujtahid. Maka dari hal ini, ketika ada suatu perkara, maka kita harus mengikuti ijtima atau kesepakatan ulama. Yang kedua dari hadis, Rasulullah SAW bersabda, La tajmi'u ummati ala dolalatin. Umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan. Jadi ketika kesepakatan ulama terjadi, itu bukanlah sebuah kesepakatan yang telah bersalah. Oke. Selanjutnya, kita akan mendiskusikan mengenai macam-macam ijma. Dilihat dari segi, macam-macam ijma terdiri dari beberapa segi dan tiap segi terdiri dari beberapa macam. Nah, dilihat dari segi cara terjadinya, maka ijma terdiri dari dua, yaitu ijma sarih dan ijma sukuti. Ijma sarih yaitu cara mujtahid menyampaikan pendapatnya secara jelas dan tegas, baik melalui ucapan, tulisan, maupun perbuatan. Yang kedua adalah ijma sukuti, yaitu seluruh mujtahid atau sebagian mujtahid tidak menyatakan pendapatnya secara jelas dan tegas. Mereka cenderung berdiam diri atau tidak ada reaksi terhadap perkara suatu hukum yang dikemukakan atau pendapat oleh yang dikemukakan oleh mujtahid lainnya. Nah, ditinjau dari yakin tidaknya terjadi suatu ijma juga dibagi menjadi dua macam, yaitu ijma qot'i dan ijma zani. Ijma qot'i yaitu hukum yang dihasilkan ijma adalah qot'i, diyakini benar terjadinya. Tidak ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan ijma yang dilakukan pada waktu lain. Jika ijma zani
yaitu hukum yang dihasilkan ijma itu yani masih ada kemungkinan bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil ijma yang dilakukan pada waktu yang lain. Nah, macam-macam ijma ini bisa kita lihat beberapa contoh mengenai ijma, yaitu menjadikannya as-sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dan contoh lain adalah kesepakatan para ulama mengenai pengharaman minyak babi yang dikiaskan atas keharaman daging. Mengenai kedudukan ijma di antara dalil-dalil syar'i, yaitu bahwasanya ijma merupakan di antara dalil syar'i, ijma menempati posisi yang mulia dengan keduanya. Ijma memiliki bobot ketika disebutkan sehingga harus diberi perhatian besar sesuai dengan posisi dan juga kedudukannya. Mengapa ijma memiliki kedudukan yang mulia dibanding dengan dalil-dalil syar'i yang lainnya? Karena ijma sejalan dengan kitab as-sunnah. Yang kedua adalah ijma adalah hujah mutlak yang tidak berlaku nasah padanya. Dan secara umum, ijma merupakan dalil paling terpuji di antara dalil-dalil yang disepakati yang boleh dijadikan hujah. Akan melanjutkan penjelasan mengenai syarat-syarat ijma, kemudian rukun-rukun ijma, dan juga beberapa contohnya. Yang pertama, rukun-rukun dari ijma itu sendiri yaitu adanya ijtihad dalam suatu peristiwa. Yang dimaksud peristiwa di sini yaitu peristiwa dalam penetapan hukum itu, kemudian ada juga hukum yang ditetapkan. Yang kedua yaitu bahwa mujtahidnya itu seluruh mujtahidnya itu berasal dari dunia Islam. Maksudnya bagaimana? Karena yang ditetapkan di sini yaitu suatu perkara masalah umat Islam, kemaslahatan umat Islam, jadinya yang di sini mujtahidnya harus tidak boleh keluar dari koridor Islam itu sendiri. Untuk yang kemudian yang ketiga, kesepakatan itu disampaikan secara tegas. Yang dimaksud secara tegas di sini, apabila seorang mujtahid itu menanggapi suatu kesepakatan, itu dia harus diungkapkan secara tegas. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana mereka berpendapat ataupun berperilaku. Ini apakah mereka setuju dengan kesepakatan yang disepakati atau tidak. Untuk kemudian yang keempat, kesepakatan itu hendaknya diakui oleh seluruh mujtahid, maksudnya disetujui. Nah, mengapa begitu? Karena adanya suatu musyawarah itu kan menghasilkan kesepakatan yang memang sudah terpilih begitu. Nah, yang dimaksud di sini kadang memang ada beberapa kesepakatan yang tidak disepakati oleh seluruh mujtahid yang mereka mengatakan bahwa itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Sebagian kelompok berpendapat seperti itu. Ini memang juga ada yang berpendapat itu bisa dijadikan sebagai hujah, tetapi hujah itu sangat lemah begitu. Nah, untuk yang terakhir yaitu syaratnya kesepakatan itu harus berdasarkan dalil syar'i. Mengapa? Karena tentu dalam menyampaikan argumennya para mujtahid kan mempunyai acuan sendiri atau sumber sendiri yang menguatkan mereka dalam berargumentasi. Nah, di sini nantinya dari argumentasi yang didasarkan pada dalil syar'i yang kuat ini akan diambil suatu kesepakatan untuk untuk bersama. Mengenai syarat-syarat dari melakukan ijma itu sendiri, yang pertama, ijma itu harus dilakukan oleh seorang yang memenuhi kriteria menjadi seorang mujtahid. Tentu kita sudah paham apa saja syarat yang menjadi syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Yang kedua yaitu bahwa ijma itu dilakukan oleh seorang mujtahid yang adil. Nah, yang adil yang dimaksud di sini yaitu mereka yang berpendirian kuat terhadap agamanya. Yang ketiga yaitu ijma itu sendiri dilakukan oleh mujtahid yang mereka tentu menghindarkan diri dari perbuatan dan juga berucapan bid'ah begitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu contoh-contoh dari ijma itu sendiri. Di antaranya yang pertama yaitu pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifah pengganti Rasulullah. Yang kedua yaitu pembukaan Al-Quran yang dulu tentu itu melalui proses ijma.
atau kesepakatan. Yang ketiga yaitu seperti halnya sekarang penentuan awal bulan Ramadan dan juga awal bulan Syawal. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.